Ini cara pemerintah supaya gelandangan nggak nyaman tinggal di kota. Di luar negeri lagi tren namanya hostile arsitektur. Ini merupakan bentuk-bentuk arsitektur yang tidak ramah. Kayak gimana tuh? Contohnya nih, kalau di luar negeri lagi rame di Amerika, di Eropa, bangku-bangku taman, bangku-bangku halte, itu mereka buat digunakan bisa dipakai duduk. Cuman kalau kelamaan nggak nyaman, karena ada tajam-tajamnya, ada nonjol-nonjolnya. Nah tujuannya apa tuh dibikin nggak nyaman? Kok tempat duduk dibikin nggak nyaman di taman di halte, kan aneh ya? Tujuannya adalah supaya nggak ada homeless yang make tempat itu buat tidur, nggak ada homeless tiba-tiba tinggal di taman, tinggal di halte, atau tiba-tiba ada orang jualan di bangku yang tidak semestinya. Kayak begitu tujuannya. Tujuannya baik supaya kota jadi rapih, tapi kayaknya agresif banget gitu. Contoh kalau di New York nih, itu hampir semua toren-toren buat pemadam kebakaran bentuknya itu hostile, kayak ada semacam tajam-tajamnya lah, kayak jebakan buat beruang tuh, sengaja supaya orang nggak duduk di torennya. Tapi jadi bahaya bang ya. Ya mungkin jadi kelihatan bahaya ya, tapi ya ada tujuannya gitu. Di Indonesia ada nggak hostile arsitektur kayak begini? Ada. Di mana tuh? Di JPU Pinisi. Di Sudirman. Tahu kan? Yang jembatan penyeberangan nggak ada atapnya. Ya dulu sih bilangnya tujuannya baik nih, supaya kalau kita lihat pemandangan di Jakarta lebih kelihatan indah, lebih kelihatan bagus, nggak ketutupan sama atapnya. Tapi sebenarnya itu termasuk hostile arsitektur juga. Tujuan nggak pakai atap supaya nggak ada orang tidur di sana, nggak ada orang jualan di sana, nggak ada orang mangkal di sana. Jadi emang dibikin tidak nyaman, sengaja ada tujuannya. Cuman ya kalau di sini tidak seganas di luar negeri lah. Di sini kan cuman atapnya aja nggak ada, nggak sampai yang kayak bentuknya tajam atau gimana, belum. Ya mungkin kedepannya nyampe sini juga sih. Kalau di Indonesia bisa dibilang yang gue lihat ya, itu bukan hostile sengaja di hostelin, tapi emang hostile beneran gitu. Contoh misalnya trotoarnya ada bolongnya, itu kan itu hostile banget itu. Tapi bukan karena di planning, emang nggak keurus aja gitu. Tapi itu dulu, sekarang mah udah bagus. Satu Indonesia sekarang wah bagus sekarang mah. Dulu begitu. Kalau di Cina nih ya kita lihat itu juga banyak yang hostile. Kolong-kolong jembatan dibikin banyak sekat-sekatnya, bikin gak nyaman supaya gak ada orang tinggal di kolong jembatan. Ya kalau lu tipikal orang yang hatinya sangat halus ya, mungkin lu akan gak sanggup gitu ngeliat pemerintah bikin hostile arsitektur kayak begini, karena seakan-akan menindas orang kecil, tapi memang tujuannya supaya kota terlihat lebih rapi. Karena ya cara menindak orang yang berada di tempat yang tidak seharusnya, yang paling gampang paling murah ya begini caranya. Gimana ya? Pendapat lu gimana, coba komen dah.